Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas akan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, apakah di sini ada yang tidak hadir atau masuk semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, tetap semangat ya dalam meraih ilmu. Oke, baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat mengetahui jenis-jenis dari lukisan. Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis lukisan. Nah, di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa saja jenis dari lukisan tersebut? Oke, Aulia silahkan menjawab. Surrealis dan realis, Bu. Terima kasih Aulia untuk jawabannya. Nah, sekarang Ibu minta pendapat lain dari Desi. Jenis lukisan ada lukisan romantis sama lukisan akrilik, Bu. Oke. Abstrak, Bu. Oke, baik, terima kasih Desi atas penambahan jawaban dari Aulia. Nah, anak-anak kita sudah mengetahui jenis-jenis dari lukisan. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu proses berkarya seni lukis. Nah, berdasarkan tahap pembuatannya atau proses berkarya seni lukis ini itu terbagi menjadi beberapa tahap. Ada yang bisa sebutkan apa saja tahap berkarya seni lukis? Oke, bisa silakan. Yang pertama tahap persiapan. Oke, yang pertama ada tahap persiapan. Selanjutnya, Tahap pelaksanaan. terakhir, Tahap penyelesaian. baik, terima kasih Nisa untuk jawabannya. Nah, selanjutnya perhatikan contoh lukisan yang Ibu bawa. Dari lukisan ini ada yang tahu nih termasuk ke dalam lukisan jenis atau aliran yang mana? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, Aulia. Abstrak, Bu. Oke, abstrak. Berarti kalian sudah tahu ya jenis-jenis lukisan. Jadi kalian bisa membedakan mana yang termasuk lukisan abstrak, realis ataupun surrealis. Nah, kalian kan sudah tahu proses berkarya seni lukis itu ada 3, yaitu yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap penyelesaian. Di antara kalian, dan tahap penyelesaian. Nah, sekarang di antara kalian apa ada yang tahu progres, konsep, dan ide dalam proses berkarya seni lukis? Untuk pertanyaan ini, Ibu akan memberikan waktu 2 menit untuk kalian berpikir. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Yuda silakan menjawab. Baik, Bu. Peran, konsep, dan ide proses berkarya seni yang pertama ada mengarahkan tujuan, yang kedua membentuk ide, yang ketiga mengembangkan tema, yang keempat ada melakukan proses untuk idenya, ada yang pertama menginspirasi kreativitas, yang kedua membentuk konsep, yang ketiga mengembangkan karya, yang keempat menghadirkan kesan. Oke, baik Yuda, terima kasih atas jawabannya, itu benar sekali ya. Nah, kalian kan sudah mengetahui tuh peran dan ide dalam proses berkarya seni rupa. Selanjutnya, Ibu memiliki 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu ada ini awal. Dan pertama itu ada bagaimana perbedaan antara proses berkarya seni lukis dengan seni lainnya. Aulia silakan menjawab. Perbedaan itu, Bu, kalau seni lukis itu
banyak perbedaannya dari bahan, teknik, alat, dan medium yang digunakan, Bu. Oke, benar sekali. Oke, pertanyaan kedua itu ada apa yang mempengaruhi pemilihan media lukis dalam proses berkarya seni lukis? Bisa silakan jawab. Memilih media seni lukis itu ada beberapa yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama, faktor seperti tujuan dan konsep karya. Nah, yang kedua, keterampilan dan pengalaman seniman. Yang ketiga, karakteristik media. Yang berikutnya, ekspresi pribadi. Berikutnya, ketersediaan bahan dan tren seni yang sedang berkembang. Oke, terima kasih atas jawabannya Nisa, itu benar sekali. Nah, lanjut kita ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara mengembangkan konsep dan ide dalam proses berkarya seni lukis? Desi, silakan jawab. Untuk mengembangkan konsep atau ide berkarya dalam seni lukis terdapat 5 tahap. Yang pertama itu menemukan gagasan, yang kedua menyiapkan media berkarya, yang ketiga menentukan tekniknya, yang keempat membuat sketsa, yang kelima mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Oke, itu benar. Namun ibu meminta pendapat lain dari Yuda. Silakan Yuda. Baik kok, menurut saya cara mengembangkan konsep dan ide proses berkarya seni rupa yang pertama ada observasi dan pengamatan, yang kedua membaca dan meneliti, yang ketiga berdiskusi dan berbagi ide, yang keempat membuat sketsa dan studi, yang kelima mengembangkan konsep, yang keenam membuat rencana dan komposisi, yang ketujuh ada eksperimen dan mencoba, yang kedelapan mengevaluasi dan merevisi. Oke, jawabannya benar sekali untuk semuanya. Ibu akan menambah satu pertanyaan lagi untuk Imam. Yang pertanyaannya itu selanjutnya, bagaimana cara menggabungkan konsep dan ide dalam berkarya seni lukis? Silakan Imam. Saya menjawab untuk menggabungkan konsep dan ide dalam seni lukis. Pertama mulai dengan menentukan tema, kemudian buat sketsa dari komposisi, warna dan elemen, kemudian teknik yang digunakan dalam menggabungkan konsep tersebut. Oke, jawabannya benar sekali. Nah, baik anak-anak, baik anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu yang akan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya yaitu buatlah sketsa sebanyak 3 lembar untuk kita memulai proses berkarya seni lukis dengan jenis atau aliran realis atau realisme. Minggu depan kita bahas secara bersama-sama. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang dimana kita sudah membahas tentang jenis-jenis lukisan, yang mana jenis-jenis lukisan itu ada lukisan realis, lukisan abstrak, lukisan impresionis, ekspresionis, surrealis, dan lain sebagainya. Berikutnya kita juga sudah memahami tentang proses berkarya seni lukis yang melibatkan beberapa tahap proses yang berbeda-beda tergantung pada gaya dan teknik yang kalian gunakan. Yang pertama itu ada pada tahapnya tahap persiapan. Di tahap persiapan kita harus mempersiapkan konsep dan ide, pengamatan dan penelitian, pembuatan sketsa. Yang berikutnya tahap pelaksanaan. Yang pertama itu ada pemilihan media, ada pembuatan komposisi, ada pewarnaan dan penyempurnaan. Berikutnya tahap penyelesaian. Yang pertama itu ada pengamatan dan evaluasi, yang kedua perbaikan, dan yang ketiga penyelesaian. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau sudah cukup jelas, Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikumpul minggu depan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan